warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hamka muda yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Hamka muda yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah sama-sama kita berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kelancaran ya, kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman. Baik hamba muda yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas lahirnya sekulerisme dan kita juga sudah memahami bagaimana orang-orang sekuler memandang agama. Ya. Dan ternyata hamba muda, pandangan-pandangan manusia sekuler itu juga berpengaruh kepada cara pandang dia terhadap kehidupan, ya. Bagaimana dia menyikapi kehidupan, menjalani kehidupan ya, sampai dengan tujuan-tujuannya itu berbeda. Nah, karena itulah pada pertemuan kali ini kita akan membahas pandangan hidup manusia sekuler. Saya akan menjelaskan materi ini pelan-pelan melalui presentasi PowerPoint. Marilah kita simak materinya berikut ini. Baik, kaum muda yang dirahmati Allah, langsung saja kita akan bahas tema kita ya, pandangan hidup manusia sekuler ya. Jadi kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip dan sikap manusia sekuler ini di dalam memandang kehidupan. Nah, saya akan menunjukkan gambar berikut, oke ya. Nah, yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini menurut teman-teman nih gambar apa? Gambar wanita tua ya atau wanita muda? Atau mungkin barangkali ada yang melihat ini sebagai gambar yang lain gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini gambar apa? Ada yang melihat ini adalah gambar pot ya? Atau mungkin diantara teman-teman sekalian ada yang melihat ini adalah gambar dua orang yang sedang saling tatap. Oke ya. Nah, tentunya bervariasi. Nah, itu semua adalah bergantung pada sudut pandang, apa yang ada dalam pikiran kita. Oke? Nah, sudut pandangnya beda-beda. Kalau yang di sini melihat sebagai orang tua, ya ini adalah gambar orang tua. Nah, mungkin dia pikirannya lagi kusut tuh. Ya, atau mungkin yang melihat ini sebagai wanita muda nih ya. Wah, pikirannya lagi fresh. Nah, ini matanya gitu ya. Ini hidungnya, dia melihat sebagai wanita muda dan seterusnya. Jadi kita ingin tekankan bahwa apa yang kita lihat ya, pendapat-pendapat kita tentang sesuatu itu sesungguhnya dipengaruhi oleh cara pandang, dengan apa kita melihat keluar ya. Kalau kita gambarkan adalah seperti gambar ini ya, kita melihat realitas, melihat keadaan itu melalui lensa di dalam pikiran kita di sini ya. Ya, jadi mata kita itu kalau melihat kan tidak dari luar tidak dari luar ke dalam. Tapi penglihatan mata ini disorotkan dari isi pikiran ini ke dalam mata. Kemudian mata menangkap realitas seperti itu ya. Cara kerjanya seperti itu. Jadi bergantung apa yang ada di dalam pikiran kita, kemudian kita akan memaknai realitas. Oke ya. Manusia melihat dan menyikapi sesuatu bergantung pada apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, mungkin teman-teman sekalian pernah satu saat menghadapi masalah ya, yang sebenarnya itu masalah yang kecil tapi menurut kita besar sekali, rumit sekali gitu ya. Kemudian terkadang juga sebaliknya, itu sesungguhnya masalah yang begitu besar tapi dalam pandangan kita itu kecil saja, mudah saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu juga bergantung
pada apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, karena itulah inilah pentingnya kita membahas pandangan hidup. Nah, pandangan hidup bukan mata memandang ya, tapi paradigma ya, mindset, apa yang ada dalam pikiran-pikiran kita sebagai manusia. Begitulah kita nanti memandang kehidupan ya. Jadi apa yang dikatakan ya, apa yang dilakukan dan semua yang penampilan-penampilan kita itu sesungguhnya adalah mencerminkan apa yang ada di dalam pikiran. Itu ya. Perilaku kita, kata-kata kita, semuanya itu adalah mencerminkan pikiran kita, pilihan-pilihan hidup kita, cita-cita kita dan seterusnya. Jadi bagaimana kita memandang hidup ini adalah bergantung bagaimana isi pikiran dan keyakinan kita. Nah, dalam konteks ini kita akan membahas isi pikiran atau cara pandangnya manusia yang sekuler. Oke? Ya, semua itu bergantung pada cara pandang atau paradigma ya, atau world view yang dimiliki oleh seseorang. Bayangkan kalau pikiran kita buruk, maka kita akan memandang sesuatu penuh dengan keburukan gitu ya. Nah, kalau lensa pikiran kita jernih, maka kita akan melihat realitas juga jernih. Baik, kita lanjutkan. Yang bagian pertama, kita akan membahas hakikat dan asal-usul manusia. Nah, ini menjadi sangat penting jika dihubungkan dengan pandangan hidup ya. Bagaimana orang melihat asal-usul manusia dan alam semesta ini akan berpengaruh pada cara pandang dia terhadap kehidupan ini. Nah, di dalam teori modern ya, yang sekuler itu ya, ada teori yang sangat terkenal ya, yaitu teori dari Charles Darwin ya, yang menyatakan bahwa menurut Charles Darwin manusia berasal dari kera. Oke. Kera adalah nenek moyang manusia menurut Charles Darwin. Nah, hamba muda yang dirahmati Allah, betapa ini akan sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan kita. Kalau kita meyakini bahwa kita berasal dari kera. Nah, itu ya seperti apa sih urusannya gitu ya. Ya, apa kemudian kita terikat dengan sesuatu yang enggak ada urusannya, namanya juga hanya sekedar kera gitu ya. Enggak ada untuk apa hidup dan dari mana mau kemana itu ya. Itu sangat tidak jelas. Kera itu tidak membuat satu panduan ya. Kalau benar kita berasal dari kera, apa panduan hidup yang harus dilakukan? Apa kita mau berkaca pada kera? Sedangkan tidak mungkin ya kita mengikuti perilaku kehidupan kera, dan kera itu juga tidak membuat satu regulasi supaya anak keturunannya begini begitu gitu ya. Jadi sangat tidak jelas. Oke? Nah, ini dia. Jadi mulai dari yang seperti ini ya, berevolusi, evolusi terus kemudian tegak ya, kemudian seperti ini ya terus, dan kemudian menjadi manusia yang kenal dengan teknologi. Kira-kira seperti itu ya ilustrasinya ya. Ya, dari sini ini ilustrasinya, ini ilustrasi asal-asalan kayaknya nih. Ya, terus berubah terus, jadi berevolusi kemudian menjadi manusia yang seperti ini. Tapi semua itu berasal dari kera kalau dalam teori ini. Oke ya. Jadi dari sini saja kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi kalau kita meyakini bahwa kita sesungguhnya berasal dari kera. Sangat tidak jelas ya. Dari mana berasal kera itu sendiri, dari mana itu ya, tidak ada di situ penjelasan. Dan untuk apa manusia hidup itu tidak pernah dijelaskan dalam si kera itu ya, tidak ada panduannya apanya dan seterusnya, dan tidak mungkin kita kemudian berkaca pada kehidupan kera. Nah, ini sebelum ya kemudian ini sesudah. Maka sesudah menjadi manusia itu seperti ini. Waduh ya, luar biasa ini. Nah, kira-kira ini yang cantik seperti ini, kira-kira kalau dibilang dia dari sini, kira-kira percaya enggak nih? Oke ya teman-teman sekalian, ini sekedar ilustrasi saya untuk menjelaskan materi ini. Oke, jadi ini satu hal tentang asal usul kehidupan manusia. Jika kita meyakini bahwa itu dari kera, dan itulah yang diyakini oleh manusia sekuler, tentu saja sudah berpengaruh
pada cara pandang dia terhadap kehidupan. Oke. Nah, yang kedua kita akan bahas manusia dan eksistensinya. Keberadaan manusia di dunia ini itu dia sebagai apa dan untuk apa dia hadir gitu ya. Oke ya. Kalau itu dia dari kera itu, terus ngapain dia hadir di dunia ini sebenarnya, apa yang harus dia lakukan dan seterusnya. Oke. Yang pertama, manusia sekuler meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang terhebat, Superman gitu ya. Oke. Yang mempunyai kuasa mutlak, atas dirinya dan nasibnya, termasuk manusialah penentu arah kehidupan di alam semesta ini. Intinya semuanya itu bergantung pada manusia. Manusia adalah raja alam semesta ini, bahkan dalam tanda kutip ya manusia itu Tuhan alam semesta ini. Jadi karena manusia sekuler kan meminggirkan agama, tidak ngurusin Tuhan gitu ya. Jadi kalau dilihat di dalam kehidupan ini ya manusia itu sendiri yang menentukan. Manusia adalah segalanya. Dia yang menentukan kehidupan ini, nasibnya dan seterusnya, itu bergantung pada manusia. Manusialah pemegang kendali kehidupan ini. Inilah yang disebut dengan paham antroposentrisme. Itu. Jadi kedudukan manusia ya sebagai dirinya sendiri, ya. Baik ya, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Lalu manusia itu setelah dia tidak mengakui Tuhan, terus mengabaikan agama ya, maka dia karena mengandalkan dirinya, maka apa yang ada di dalam dirinya yang dia andalkan ya. Manusia itu hebatnya kenapa? Karena ada dua nih, satu ada akal, yang kedua ada panca indera ya, ada panca indera. Jadi dua hal inilah yang menjadi andalan manusia di dalam menghadapi berbagai hal. Jadi tidak ada lagi tuh ngurusin ada Tuhan, ada agama gitu ya. Tidak ada lagi tuh. Jadi manusia mengandalkan akal pikirannya dan panca inderanya. Nah, ukurannya adalah ini, rasional dan yang empirik gitu ya. Yang menjadi panduan hidupnya. Dia tidak lagi bersandar pada Tuhan, pada kitab suci gitu ya. Tapi dia bersandar pada akal dan panca inderanya di dalam dia menghadapi kehidupan ya. Jadi dengan keduanya itu manusia merasa dia mampu menganalisa segala hal dan mampu menentukan jalan hidupnya gitu ya. Baik ya teman-teman sekalian, nah keyakinan manusia pada kemampuan akalnya ini disebut dengan rasionalisme ya. Nah, keyakinan manusia pada panca inderanya ini disebut empirisme. Jadi apa-apa yang masuk akal inilah yang dipercayai oleh manusia. Nah, paham ini disebut dengan rasionalisme. Jadi rasionalisme itu adalah paham yang menjadikan akal sebagai ukuran-ukuran kebenaran ya dalam segala hal. Kemudian empirisme itu menjadikan panca indera menjadi ukuran-ukuran kebenaran. Jadi apa-apa yang dapat dilihat dan masuk akal. Jadi dua syarat inilah kemudian yang dapat diterima oleh manusia sekuler, manusia modern sekuler. Kalau tidak memenuhi dua syarat ini maka tidak diterima gitu ya. Tuhan, surga, neraka itu tidak empirik ya, tidak rasional. Kalau rasional mungkin bisa gitu ya, tapi tidak empirik, maka ya itu tidak diterima, tidak diakui gitu. Ya, tidak ada urusan hidup ini dengan surga, dengan Tuhan, karena Tuhan tidak empirik gitu kan. Oke. Nah, kemudian antara dua ini bertemunya dengan antara rasionalisme dan empirisme ini sesuatu yang masuk akal lagi pula dapat dilihat ya, empirik gitu ya. Itulah yang disebut dengan bukti ilmiah atau science ya, temuan ilmiah. Nah, kepada dua hal inilah manusia sekuler mempercayai segala hal ya. Sesuatu yang tidak ilmiah menurut dia adalah rasional dan empirik ini itu ya, itu tidak diakui sebagai sebuah kebenaran. Nah, teman-teman sekalian, oke ya. Jadi yang tidak empirik dan tidak rasional maka ditolak. Kemudian yang kedua, tujuan kehadiran dia di muka bumi. Jadi fungsinya di muka bumi gitu ya, bukan tujuan akhirnya.
Jadi fungsi kehadirannya, maksud saya ya, dia di muka bumi ngapain sih? Dia ada di bumi ini hadir itu, yaitu untuk apa? Yaitu untuk mencukupi kebutuhan materi. Jadi ini semua bekerja ini adalah semuanya adalah untuk mencukupi apa yang dituntut oleh fisiknya gitu ya, oleh dirinya. Oke. Jadi kalau kita pernah mendapat pelajaran ini ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, ini semua kan kebutuhan materi. Begitu manusia ada, hadir, dengan sendirinya tuh dia lapar, dia pengen pakai pakaian yang bagus, dia ada kebutuhan seks, itu adalah kebutuhan naluriah manusia, kebutuhan materi yang menuntut dirinya untuk kemudian memenuhi kebutuhan itu. Ya itulah memuaskan hasrat, itulah tujuan dari kehidupan manusia sekuler. Ya. Nah, inilah kurang lebih ya. Jadi terpuaskannya seluruh tuntutan kehidupan materi. Ada makan, minum, sandang, pangan, seks, ya rasa aman, terus penghargaan orang lain, ini semua adalah ending tujuan dari kehidupan manusia sekuler. Oke? Nah, kalau kita simpulkan ya, di sini yang pertama, manusia sekuler meyakini bahwa manusia hanya terdiri dari fisik dan psikis, sama ya. Jadi ada fisik, ada psikisnya juga. Makanya ada ilmu psikologi ya, tapi semuanya adalah materi. Struktur manusia itu materi semua. Maka kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan adalah kebutuhan materi untuk di dunia sini. Ya, jadi tidak ada ruh yang kemudian hidup lagi gitu ya. Enggak. Fisik manusia adalah unsur utama. Jadi fisiklah unsur utamanya, sehingga kalau fisik mati, maka psikisnya mati. Jadi aspek psikologis, aspek psikis manusia itu ngikutin pada fisiknya. Manusia ada fisiknya, kemudian dia hidup ngikutin. Kalau fisiknya rusak, mati. Nah, kan nanti kita akan lebih jelas ketika membahas Islam ya. Islam itu antara fisik dan psikis ini beda aspek. Antara ruh dan jiwa beda gitu. Bahkan jiwa ini bergantung pada ruh gitu. Bukan sebaliknya. Kalau ini enggak, kalau menurut paham ini justru psikis inilah yang bergantung pada fisik gitu. Oke. Hidup manusia hanya untuk mengejar kebutuhan materi. Tujuan hidup manusia adalah kesenangan materi, hedonisme. Ya, tujuan hidupnya inilah ending dari kehidupannya. Jadi hidup itu ya untuk makan, hidup itu ya untuk punya rumah yang mewah, hidup itu untuk seks gitu. Nah, berbeda nanti kita akan lebih jelas Islam. Islam itu orang Islam makan juga, tapi makan itu untuk apa? Jadi kalau di sini hidup untuk makan, kalau di Islam nanti makan untuk apa itu? Hidup untuk punya rumah. Kalau di Islam punya rumah untuk apa? Terus dan seterusnya ya. Jadi dunia ini sebagai sarana, kalau di sini dunia ini sebagai tujuan. Ya, tujuan kehidupan materi gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, demikian tadi pandangan hidup manusia sekuler ya. Mulai dari dia memandang awal kejadian manusia ya, bagaimana tugas dan fungsi dia di dunia ini hingga tujuan-tujuan hidupnya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kalau ada yang belum paham silahkan aktif di forum atau di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.